Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia dengan Sani Channel ya. Kita akan bahas lagi tentang ilmu batin, yaitu ilmu yang menguak rahasia kebatinan, bahwa rahasia ilmu batin ini terletak di dalam orang-orang tasawuf ya. Orang-orang ahli batin itu biasanya meletakkan kekuatan batin ini pada huruf ba ya, dari kata bismillah. Bismillah ini dimulai dengan huruf ba ya. Jadi secara tekstual bismillah itu dari kata bi dan isim ya. B itu huruf jer, kata sambung ya. Di dalam bahasa Arab itu ada kaidah kalau ada jer nanti menjadi majrur, maknanya setelah jer itu biasanya majrur. Setelah huruf kata sambung ya, itu biasanya belakangnya ini nanti hurufnya majrur, jadi bismi ya, bukan bisma. Itu namanya jer, itu majrur. Begitu juga huruf-huruf yang lain ya, kata-kata yang lain, kalau misalkan nanti ada huruf jer itu majrur, seperti kata sambung yang lain ya, banyak ya. Jadi huruf-huruf jer, kata sambung ini, kalau di dalam bahasa Indonesia kata sambung, kalau di dalam bahasa Arab adalah jer. Bahasa ini kaidahnya, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada kaidahnya ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia ya tetap sama, tidak berubah huruf belakangnya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab ini huruf belakang ini ada kaidahnya. Ketika ada huruf jer kemudian majrur, inilah bahasa Arab ya. Jadi bismi, bismi, bi ini adalah huruf jer, isim dari nama ya. Kemudian karena ini jer kemudian maka menjadi bismi, bukan bismu, bukan bisma ya. Ini namanya jer majrur dari bahasa. Kemudian diawali huruf Arab ba ya. Maka orang-orang tasawuf, orang-orang yang mendalami ilmu batin itu biasanya akan mengatakan bahwa di dalam Quran ini banyak sekali ya, sekitar 6.000 lebih 500 ayat atau lebih ya, sekitarnya naik turunnya itu 6.500 sampai 6.600 ayat ya. Kemudian dari banyaknya ayat tersebut nama ada hatinya Quran Yasin biasanya ya. Kemudian ada namanya induknya Quran, diperas lagi namanya ada Ummul Quran, namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 surat ya, 7 ayat. Kemudian diperas lagi semuanya itu di dalam huruf ba, yaitu dari kata bismillah ya, di depan huruf bismillah. Kemudian diperas lagi di dalam ba ini ada namanya titik ya, satu titik kecil. Lah inilah yang menjadi kekuatan ahli batin, kekuatan ahli tasawuf ini adalah mengecilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia seakan-akan ini menjadi titik debu di antara cakrawala, di antara 7 langit 7 petala bumi yang diciptakan oleh Allah ya. Ini manusia yang pengen cepat mencapai ilmu kebatinan, kalau bisa memahami huruf ba ini akan lebih cepat lagi memahami, yaitu ketauhidan. Nah inilah intinya tasawuf, intinya ilmu batin adalah menghilangkan diri, menjadikan kita ini sebuah titik di antara titik-titik rohnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit dan di bumi ya. Bahwa Allah ini Khalik, Allah ini Malik, Allah ini yang mengatur alam, dan alam ini diatur oleh Allah dengan siapa? Dengan roh-rohnya tersebut ya.
Dan kalau orang ahli tasawuf, ahli batin, maka dia akan menghilangkan dirinya dan menganggap dirinya itu adalah seperti titik, dan bak ini adalah apa ini, seakan-akan lah 7 langit 7 bumi, langit yang dikurepkan ya, langit yang dibalik, bahwa kita dibalik langit tersebut hanyalah satu titik dan lebih kecil lagi dari satu titik sebenarnya. Inilah makna yang namanya, yaitu namanya ilmu batin ini. Kalau sudah bisa kita menceburkan dalam diri kita ini satu titik yang kecil, dia seperti huruf ba ini, kita akan cepat, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal mengenal ruhnya Allah yang tak terbatas ya, sebelum mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang telah meleburkan diri ke dalam satu titik di antara tak terbatasnya ruh Allah ya, maka dia akan mempunyai kekuatan yang suprarasional, yaitu kekuatan yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibarengi dengan amalan-amalan ya, dibarengi dengan amalan-amalan, dengan zikir, puasa, sholat, ini akan menimbulkan kekuatan yang tak terbatas, yaitu kekuatan rohaniyat, bukan kekuatan jasmani ya, bukan kekuatan badan, tapi kekuatan rohaniyat. Nah, kekuatan rohaniyat inilah yang bisa menembus alam suprarasional, alam supranatural ya. Bagaimana kekuatan rohaniyat ini bisa menarik orang, sebagaimana Ka'bah ya, ada kekuatan di situ, kekuatan rohaniyat, sehingga orang ini mau berbondong-bondong, yaitu muterin Ka'bah. Ini salah satu contoh, yaitu kekuatan rohaniyat. Kekuatan rohaniyat ini bisa hidup walaupun orangnya tersebut sudah meninggal. Inilah kekuatan rohaniyat ya. Roh-rohnya ini masih hidup ya, masih, dan roh ini bagian dari Allah, sehingga ketika apa ini, ketika Allah berkata nahnu, biasanya ini dia ini menggunakan ruh-ruhnya Allah, tentara-tentaranya Allah yang enggak kelihatan ya. Nahnu nazzalna kitab, kamilah yang menjaga kitab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rohnya, yaitu Allah yang menjaga alam ini, maka dia dengan nahnu. Allah menjaga Quran, maka dengan nahnu. Nah, ini dengan tentara-tentaranya Allah, maka inilah Allah ini Rob. Kalau Allah Rob ini bisa dengan bentuk nahnu ya. Kalau Allah ini sebagai ilah ya, Allah ini sebagai yang disembah, ini ya bentuknya ya, seorang diri, mufrad, munfarid atau mufrad. Sehingga apa ini, sehingga ketika manusia diciptakan ini supaya ila liyak buduni ya, dan tidaklah diciptakan manusia supaya menyembah aku, bukan ya, bukan menyembah roh-rohnya itu, bukan, tapi menyembah Allah sebagai zat. Nah, inilah pemahaman ahli-ahli tasawuf yang bertawasul dengan ruh-ruh ini adalah dalam hal apa? Bukan dalam penyembahan. Kalau dalam penyembahan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau berdoa juga langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ketika nanti kita ini ditolong, ini bisa dengan langsung, dengan secara tidak langsung, atau dengan ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa menolong manusia ya lewat malaikat, ini salah satunya. Atau Allah bisa memberi petunjuk lewat guru kita. Lah, guru kita ini adalah ruhnya Allah yang mewujud ke dalam guru kita, satu titik ya, satu titik dari ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dapat ilham, seakan-akan itu wali songo. Nah, itu berarti bisa juga Allah itu memberi petunjuk lewat roh yang dilewatkan dengan ruhnya wali songo. Ini karena roh-roh itu adalah tentara Allah dan tidak akan mati, karena dikatakan bahwa orang-orang mujahidin ya, orang-orang yang mati di jalan Allah,
maka dia tidak mati. Nah, inilah dia kadang diberi kuasa oleh Allah seakan-akan bisa menolong oleh Allah. Nah, ini perlu pemahaman ilmu. Kalau nanti kurang pemahaman ilmu, nanti kita akan berwasilah minta tolong pada wali tersebut, rohnya wali tersebut. Nah, bagi Mat Sani jangan seperti itu ya. Kalau yang lain saya nggak mau komentar ya. Bertawasul itu ya minta langsung kepada Allah, kemudian Allah bisa mengirimkan yaitu ruh-ruhnya, bisa ruhnya Wali Songo, bisa ruhnya guru kita ya, dan lain-lain sebagaimana terserah Allah ya. Ya, kalau pengen ilmunya yang paling tinggi mestinya ilmunya Nabi Ibrahim, yaitu tidak mau ditolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ketika kita memahami satu titik huruf ba, maka kita akan cepat yaitu mengenal ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas di lingkaran langit dan bumi. Inilah makna dibalik huruf ba ya. Oke, nggak usah panjang-panjang. Semoga bisa ahli-ahli batin, ahli-ahli tasawuf yang ingin mempunyai kekuatan sejati ya, bukan, maka harus memahami tentang huruf ba, kedahsyatan titik. Ketika kita mengenal satu titik di antara titik yang tak terbatas, yaitu roh-rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur langit dan bumi, maka kita akan menyatu di situ. Nah, disitulah kita akan mengenal yaitu sangkan paraning dumadi, mengenal Allah, ma'rifatullah ya. Tentunya setelah mengenal dan ma'rifat itu kita baru tahu saja ya. Senjata baru pegang, perlu diasah. Kalau senjata perlu diasah yaitu dengan mujadah, dengan puasa, zikir ya, doa, nah, dengan sholat itulah, dengan amalan-amalan. Oke, inilah sedikit dari Mat Sani membahas ilmu batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.